wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jessica Tania Putri, perwakilan dari kelompok. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai e-katalog dengan mata kuliah MSDM Internasional dengan dosen pengampu yaitu Bapak Suherdi, SPD, SHMN. Nah, anggota kelompok saya terdiri dari 6 orang, yaitu ada Aanur Rahmatullah, Aulia Zaki, saya sendiri Jessica Tania Putri, lalu ada Latifah Halisha Iwan, Tri Indah Wahyuni, dan ada Yanes Haikal Sopacua. Nah, pada kesempatan kali ini apa aja sih yang akan kita bahas? Nah, yang pertama ada menguraikan terminologi budaya organisasional dalam lingkup internasional. Yang kedua yaitu menguraikan etnosentrisme penghalang budaya dalam perekonomian global. Yang ketiga yaitu menguraikan budaya-budaya masyarakat yang berkonteks tinggi dan rendah. Dan yang terakhir ada studi kasus. Baik, langsung saja kita mulai yaitu terminologi budaya organisasi dalam lingkup internasional. Nah, hadirnya perusahaan multinasional tentu berkaitan dengan aspek sumber daya manusia atau SDM yang dikelola sebagai penggerak bisnisnya tersebut. Ada beberapa kendala yang dihadapi oleh ekspatriat ketika dipindah tugaskan ke negara lain. Salah satu contoh perbedaan budaya negara di mana ekspatriat ditempatkan dengan negara asal ekspatriat yang membuat ekspatriat dituntut untuk dapat beradaptasi. Nah, terutama pada lingkungan perusahaan yang akan ditempatkan. Hal ini dikarenakan ekspatriat dituntut menjalin komunikasi yang baik dengan lebih dahulu mengenal dan mengetahui seluk-beluk budaya lokal yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisasian. Nah, dapat diketahui bahwa budaya organisasional dapat dipahami atas 3 dimensi yang berbeda, yakni asumsi dasar, nilai-nilai dan kepercayaan, dan benda-benda yang terlihat atau visible artifact. Nah, yang kedua yaitu kita masuk ke etnosentrisme penghalang budaya dalam perekonomian. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai sosial yang standar budayanya sendiri. Orang-orang etnosentris menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaannya sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Nah, perbedaan dan pembagian etnis ini mendefinisikan kekhasan identitas budaya setiap suku bangsa. Etnosentrisme mungkin tampak atau tidak tampak, dan meski dianggap sebagai kecenderungan alamiah dari psikologi manusia, etnosentrisme memiliki konotasi negatif di dalam masyarakat. Nah, apa sih penyebab utama etnosentris atau etnosentrisme? Nah, sejarah bisa mempengaruhi sikap kelompok tertentu dalam memandang kelompok lainnya. Misal, rasa nasib sepenanggungan atau ternyata dahulu antar kelompok pernah terlibat konflik atau lain sebagainya. Tidak hanya itu, sejarah juga bisa membentuk identitas suatu kelompok. Nah, pluralitas bisa diartikan sebagai kemajemukan. Artinya, dalam suatu bangsa masyarakatnya yang berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Misalkan, dari suku agama, kelompok sosial atau golongan yang berbeda. Nah, tanpa disadari, kemajemukan ini bisa menimbulkan sikap etnosentris. Nah, etnosentrisme dalam bentuk yang normal, etnosentrisme adalah sikap positif terhadap kebudayaan sendiri. Tegasnya, dalam hal-hal tertentu, etnosentrisme memang baik karena individu atau kelompok akan menghargai kebudayaannya secara sadar. Sebaliknya, etnosentrisme juga membawa dampak negatif. Manakala seseorang atau kelompok memaksakan kehendak pada pihak lain bahwa budayanya yang paling benar dan harus diikuti oleh budaya lain. Paham etnosentrisme sering menutup kemungkinan pengembangan budaya dan menutup diri untuk belajar budaya. Budaya-budaya masyarakat yang berkonteks tinggi
tinggi dan rendah. Istilah budaya atau culture juga digunakan dalam bahasa Indonesia dengan kata serapan yaitu kultur. Budaya berkaitan dengan budi dan akal manusia. Budaya merupakan pola atau cara hidup yang berkembang oleh sekelompok orang, kemudian diturunkan pada generasi selanjutnya. Budaya tinggi dan budaya rendah adalah dua konsep yang digunakan dalam antropologi budaya dan ilmu sosial untuk menggambarkan perbedaan dalam cara masyarakat berinteraksi, berkomunikasi, dan cara mengatur diri mereka sendiri. Nah, di sini ada budaya tinggi atau high context culture. Komunikasi tidak langsung. Dalam budaya tinggi, komunikasi cenderung tidak langsung dan banyak informasi tersirat. Orang sering menggunakan kode, isyarat, dan nonverbal untuk menyampaikan pesan. Konteks dan hubungan pribadi sangat penting. Penekanan pada hubungan. Hubungan pribadi, sejarah bersama, dan jaringan sosial sangat penting. Orang dalam budaya tinggi biasanya lebih memperhatikan siapa yang Anda kenal dan bagaimana Anda terhubung dengan orang tersebut. Pentingnya keselamatan dalam kelompok. Orang dalam budaya tinggi cenderung merasa aman ketika mereka berada dalam kelompok yang akrab. Kelompok sering memberikan dukungan dan perlindungan. Lalu pola komunikasi tersanding. Pesan-pesan mungkin memiliki banyak lapisan yang harus diuraikan. Orang dalam budaya tinggi sering memahami makna pesan tanpa perlu banyak penjelasan. Nilai tradisi dan sejarah. Budaya tinggi sering menekan pentingnya tradisi, sejarah, dan norma sosial. Nilai-nilai ini diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, selanjutnya ada budaya rendah atau low context culture. Nah, komunikasi langsung. Dalam budaya rendah itu komunikasi cenderung langsung dan eksplisit. Pesan diungkapkan secara terbuka dan sangat sedikit informasi tersirat. Penekanan pada fakta dan informasi. Orang dalam budaya rendah biasanya lebih fokus pada fakta, data, dan informasi konkret. Hubungan pribadi tidak selalu menjadi fokus utama. Nilai kemajuan dan inovasi. Budaya rendah sering menilai kemajuan, inovasi, dan perubahan. Mereka cenderung kurang terpaku pada tradisi. Pentingnya individualisme. Individualisme dan otonomi lebih ditekankan. Orang dalam budaya rendah mungkin lebih cenderung untuk membuat keputusan secara independen. Komunikasi lebih langsung. Pesan-pesan sering diterima lebih literal dan orang mungkin memerlukan lebih sedikit konteks atau interpretasi tambahan. Nah, saat ini kita masuk ke contoh kasus. Studi kasus kali ini adalah sebuah restoran yang menyediakan makanan khas Korea Selatan yang bertempat di Jiwok dan dimiliki oleh dua orang perempuan berkewarganegaraan Korea. Restoran ini tergolong startup karena baru berdiri sekitar 1 tahun 3 bulan yang lalu ketika penelitian dilakukan. Namun restoran ini bisa dikatakan berhasil karena akan buka cabang yang baru di daerah timur Surabaya. Walaupun begitu, pengendalian manajemen yang ada pada restoran ini masih belum dapat mengatasi kendala yang dihadapi pemilik. Beberapa kendala yang dihadapi sepertinya ada kendala bahasa, perbedaan budaya kerja antara pemilik dan karyawan, dan karakteristik karyawan lokal yang cenderung takut dan pemilih. Kepindahan Miss Kim dan Miss Lee dari Korea Selatan ke Indonesia bisa dibilang kurang persiapan. Dengan kemampuan berbahasa Indonesia yang kurang, keduanya tetap memutuskan untuk berpindah dan merintis sebuah usaha di Surabaya. Ketika menjalankan usaha restoran ini, mereka merasa kesulitan saat berkomunikasi dengan karyawan karena biasanya hanya menggunakan kata per kata. Selatan memiliki budaya kerja pali-pali. Selain itu, ketika mereka bekerja, benar-benar bekerja dengan sungguh-sungguh. Namun di Indonesia mereka merasa karyawannya tidak terlalu tanggap dan gesit. Pemilik pun mulai beradaptasi dengan budaya kerja masyarakat lokal yang tidak seintens masyarakat di Korea. Karena respon masyarakat lokal
sebagai konsumen sendiri tidak terlalu banyak mempersalahkan kinerja karyawan. Nah, adapun masalah mengenai sikap karyawan lokal yang berbeda dengan orang Korea dalam hal mengekspresikan diri sehingga pemilik kesulitan dalam mengidentifikasi masalah yang sebenarnya dihadapi. Pertemuan antara budaya pemilik dengan karyawan pada restoran teh menunjukkan adanya adisi dan sinkretisme budaya. Adisi budaya ditunjukkan ketika pemilik mengajarkan menyapa dalam budaya Korea, sedangkan sinkretisme terjadi ketika pemilik berkomunikasi dengan manajer dalam keseharian. Adapun usaha pemilik untuk mengubah kebiasaannya dalam menegur karyawan merupakan substitusi budaya. Pemilik juga menerapkan nilai-nilai dari Samgang dan Oryun yang menjadi dasar tingkah laku yang mengatur interaksi dan struktur sosial antara atasan dan bawahan, ayah dan anak, suami dan istri, sesama saudara, dan sesama teman dalam kehidupan masyarakat Korea Selatan sejak dulu. Pemilik mengatakan bahwa pemilik harus menjadi contoh bagi bawahan. Nah, dari hasil observasi peneliti seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, manajer juga ikut turun tangan dalam mencatat pesanan konsumen. Walaupun saat itu restoran sepi, nilai yang dipegang oleh pemilik ini dapat diasosiasikan sebagai tone at the top yang diimplementasikan oleh pemilik. Selain itu, karena restoran ini dimiliki oleh 2 orang, pemilik mengatakan bahwa mereka juga saling percaya satu sama lain dalam memimpin restoran. Nah, nilai dari Samgang dan Oryun yang dipegang keduanya dalam hal ini adalah hubungan antara sesama teman yang saling percaya. Ketika karyawan melakukan kesalahan, teguran sangat diperlukan sebagai tindakan koreksi agar kedepannya karyawan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Orang Korea langsung menegur dan memarahi karyawannya ketika mendapati mereka melakukan kesalahan, agar karyawan tersebut malu untuk mengulangi kesalahan yang sama. Teguran tersebut juga dilontarkan dengan suara yang lantang dan tegas sehingga terkesan menakutkan bagi karyawan. Namun pemilik mengatakan bahwa ketika ditegur seperti itu karyawan menjadi takut sehingga suasana kerjanya juga menjadi tidak nyaman, sehingga ia belajar bisa memperbaiki kebiasaan tersebut. Nah, kita masuk ke analisis studi kasus. Nah, analisis studi kasus dari sistem pengendalian manajemen lintas budaya studi kasus pada restoran teh di Surabaya. Menurut kami, perbedaan budaya di setiap negara itu pasti terjadi. Oleh karena itu, seharusnya pemilik restoran teh harus lebih melakukan observasi terhadap negara Indonesia yang akan dijadikan tempat bisnisnya, agar kendala-kendala seperti ini tidak muncul di awal sehingga pertumbuhan restoran lebih cepat bertumbuh. Terjadinya perbedaan budaya tersebut sepertinya perbedaan etos kerja, kendala bahasa yang membuat komunikasi tidak clear, prinsip-prinsip orang Korea yang belum ada di Indonesia seperti pali-pali yang berarti ketika mereka bekerja benar-benar sungguh-sungguh, prinsip Samgang dan Oryun yaitu ketika sebuah owner harus menjadi contoh bagi para bawahannya. Jadi ketika owner langsung mempraktekkan apa yang seharusnya dilakukan oleh para bawahannya, seperti owner ikut menyapa dan mengantar konsumen ke meja dan lain-lain. Perbedaan budaya inilah yang seharusnya menjadi poin utama ketika memang kita mau membuat usaha di negara lain, sehingga ketika usaha yang dibuat sudah memiliki pegawai dan siap bekerja, tidak lagi memiliki miskomunikasi dalam menjalankannya, sehingga operasional usaha dapat berjalan dengan lancar. Nah, kesimpulannya, yang pertama, budaya organisasional adalah suatu persamaan persepsi yang dimiliki oleh anggota organisasi tentang nilai-nilai tertentu. Budaya ini membentuk norma-norma dan pedoman perilaku dalam organisasi yang dipahami dan diterima oleh semua anggota dari tingkat manajemen hingga karyawan operasional. Etnosentrisme adalah penilaian terhadap budaya lain berdasarkan standar budaya dan nilai-nilai sosial dari kelompok sendiri.
Ini dapat menyebabkan pandangan negatif terhadap budaya lain dan dapat memengaruhi cara individu melihat perbedaan-perbedaan etnis, bahasa, perilaku, dan agama. Budaya dalam konteks lebih umum merujuk pada pola atau cara hidup yang berkembang di antara sekelompok orang dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Nah, kesimpulannya, budaya organisasional memainkan peran penting dalam membentuk perilaku anggota organisasi. Sementara etnosentrisme adalah sikap penilaian terhadap budaya lain berdasarkan standar budaya sendiri. Pemahaman tentang budaya baik dalam organisasi maupun dalam masyarakat umum memainkan peran kunci dalam memahami dan menghargai perbedaan budaya. Nah, ini daftar pustaka yang kita ambil. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.